Assalamualaikum telur, salam strike, mantap telur. Oke telur, hari ini nggak mancing dulu telur. Banyak sungai-sungai dan liaran waduk yang sudah surut airnya telur. Adanya di kolam-kolam yang masih ada telur. Dan saya juga lagi nyidam, kepingin ke kolam-kolam telur. Nah, itu. Tapi hari ini kita itu dulu, berbagi tip dulu telur. Berbagi tip. Oh ya lupa telur, ini bulan Agustus telur. Jadi saya juga sekarang saya juga lagi banyak acara telur, banyak acara di desa untuk mengingati 17 Agustus hari kemerdekaan. Kita sudah nggak perlu berjuang lagi telur, maksudnya kita sudah nggak perlu berperang lagi, kita cuma memeriahkan saja. Nah, kita cuma memperingati jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Nah, sekarang enak etok lur kita so mancing so bangkalir biyen gak iso lur, biyen dijajah dan mereka memperjuangkan negara ini sampai merdeka telur. Jadi jangan lupa meriahkan telur 17 Agustus karena kita cuma memeriahkan saja, nggak usah kita berperang. Oke telur, hari ini kita berbagi tip lagi telur, berbagi tip seputar pengalaman saya di mancing di liaran telur, khusus liaran ini telur, bukan di kolam atau di tambak, khusus di liaran. Jadi ada beberapa penyebab ikan nila itu susah makan, tidak mau makan di liaran. Jadi enggak semuanya liaran itu ikannya haup telur. Beda kalau waduk gondang lur, macam waduk yang besar itu biasanya ikannya tetap bau, tapi kalau nggak haup ya pernah nggak dapat ikan juga pernah telur. Walaupun kasih apapun juga pernah, nggak mau. Soalnya nggak mau makan, ada waktunya sendiri, waktu makan atau enggak itu. Jadi biasanya kalau nggak makan itu karena banyakkan ikan wader telur, serang wader telur, seperti itu. Jadi ini ada beberapa penyebab ikan nila susah makan telur ya. Ikan nila susah makan di alam liar telur ya, di alam liar, bukan tambak atau kolam. Nanti tambak atau kolam ada sendiri telur, ada kriterianya sendiri. Jadi ini untuk khusus liaran, ikan nila khusus liaran. Nanti kalau ditambak atau di apa itu di kolam itu ikan nila babon telur. Jadi ini khusus ikan nila liaran. Oh itu apa saja penyebabnya? Yang pertama itu biasanya umpannya kurang cocok telur ya, umpannya kurang cocok saat mancing liaran, umpannya kurang cocok. Jadi di pagi hari kita harus tahu di pagi hari umpannya apa, di siang hari umpannya apa, dan sore hari umpannya apa, dan kondisinya gimana, seperti itu telur. Jadi nggak angger mancing ya lur. Nah, agar mancing ini kemana ini ya ini buka mesti telur. Jadi enggak esen juga mendukung, cuma enggak selalu mendukung telur. Nah seperti itu, benar mendukung tapi enggak selalu mendukung, dicatat telur ya. Jadi aslinya enggak manjur aslinya, enggak begitu telur. Jadi ada kondisi air, ada kondisi cuaca, kondisi lingkungan, atau saat umpannya jam segini itu telur. Jadi yang pertama umpannya kurang cocok telur. Nanti juga saya kasih tahu untuk mengatasinya gimana telur. Yang kedua, pemasangan umpan kurang tepat telur. Ini khusus umpan yang itu telur, umpan hidup atau umpan udang telur ya. Kalau umpan lumut sih kita cek biasa sudah pas. Tapi kalau umpan udang itu ada tempatnya sendiri telur. Jadi nggak dari kepala ya, bukan. Jadi seperti ini. Kalau udang itu, saya kasih gambar telur. Kalau umpan udang itu seperti ini telur. Udang itu kan seperti ini gambarnya telur. Ini ya udang ya lur. Iya udang. Mana udang ya? Lupa saya telur. Nah ini aja telur. Langsung ini aja telur. Nah ini kepala udang. Nah ini kepala udang. Nah ini kepala udang ya telur ya. Nah ini kakinya, ini kepala udang dulu ya, ini kepala udang. Kita jangan asal taruh dulu, kita jangan asal taruh udangnya dulu. Jadi kita enggak pancingnya di sini, enggak, kita taruh sini dulu. Jadi kita pancingnya di sini dulu. Ini kailnya ya, ini lubang kail, ini yang kail atas. Jadi ini dulu.
masukkan dari sini dulur, dari belakang sini, nah itu seperti itu. Jadi nanti udangnya itu jedit dulur, jedit, nungging, jadi nungging kayak udang hidup yang lagi bergerak itu dulur. Jadi dari sini, di pengalaman saya kalau saya mancing umpan udang di batu-batu dulur, itu. Oke, untuk yang penyebab yang ketiga adalah kondisi air dalam waduk atau dalam sungai dulur. Kondisi airnya di liaran dulur ya. Jadi kondisi airnya itu gimana? Kalau di pagi hari itu pH-nya berapa, siang hari pH-nya berapa, seperti itu dulur. Jadi kondisi air juga mempengaruhi dulur ya. Air terlalu bening juga nggak mau ikannya dulur, harus dikerukan seperti itu. Hati air terlalu bening itu kan juga nggak mau makan dulur. Dan yang keempat itu kondisi air, kondisi cuaca dulur, kondisi cuaca lingkungan. Nah, di lingkungannya itu ada berangin, lagi panas banget, apalagi dingin banget, nah, seperti itu dulur. Jadi kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan, angin atau tidak itu berpengaruh dulur, itu. Jadi kondisi lingkungan sekitar. Jadi saat airnya tuh, saat cuaca panas airnya ternyata dingin, saat cuacanya dingin ternyata airnya terlalu panas. Jadi itu dulur. Jadi lingkungan juga berpengaruh dulur. Untuk yang terakhir itu yang kelima adalah ikan saat masa bertelur dulur. Nah, ikan liar kalau bertelur atau saat bulan purnama atau bulan yang terang itu susah makan dulur. Jadi ikan nila yang sedang bertelur itu biasanya kan babon dulur, itu susah makan dulur. Jadi saya pernah mancing itu dapat ikan cowok-cowok semua dulur, nah, pipis semua, hampir semua ikannya itu pipis saat kena pancing dulur. Jadi ikannya cowok-cowok semua dulur. Kok saya cari kok nggak ada yang babon, nggak ada yang montok-montok gitu, nggak ada. Nah, adanya itu yang tipis-tipis, yang laki-laki dulur. Mungkin ya seperti itu, tapi besar-besar dulur. Mungkin karena yang si cewek sedang bertelur dulur, atau sedang masa birahinya dulur, yang bertelur. Oke dulur, jadi seperti itu yang beberapa penyebab ikan nila liar tidak mau makan dulur. Nah, sekarang gimana cara mengatasinya dulur, atau gimana cara mengatasi ikannya tidak mau makan atau susah makan dulur. Nah, untuk yang pertama itu adalah untuk yang umpan itu kita ganti umpan dulur ya. Umpan yang cocok. Yang pertama itu umpan yang cocok, harus umpan yang cocok. Seperti pagi hari kita kalau nggak mau lumut kita pakai cacing dulur ya. Cacing itu ya kalau pagi hari itu memang cacing dulur. Lumut juga bisa, cuma lumut itu biasanya diberi itu dulur, diberi aroma atau diberi esen yang khusus untuk pagi hari, lumut pagi hari dulur. Ada di biasa jaran goyang hijau dulur ya. Produk saya yang hijau jaran goyang itu untuk pagi hari pak, sangat cepat untuk dapat ikan dulur. Jadi umpan ikan itu yang pagi hari itu lumut, pagi hari itu cacing. Nanti jam 8 ke atas itu bisa ganti lumut kalau sudah 4 hari terik dulur. Itu. Untuk yang kedua adalah kondisi air di itu ya. Kondisi airnya tadi kan bening. Kita kerukan dulur. Kita kerukan. Biasanya kalau kita mancing di liaran itu airnya bening dulur ya. Di sungai yang bening maksudnya ya. Sungai yang biasanya jadi satu sama tambak itu agak bening airnya, dan juga waduk seperti itu agak bening. Kita kerukan dengan cara gimana dulur? Kita pakai bom tanah, atau kalau nggak mau bom tanah ya kita langsung jebur saja dulur. Kita bersihin, terus kita kasih lubang-lubang atau gimana, kita injek-injek sampai keruh dulur. Nah, kita kasih bom lumut seperti itu dulur. Jadi yang kedua seperti itu. Untuk yang ketiga itu biasanya umpannya dulu ya, umpan atau jenenge kasih yang tepat dulur. Jadi di umpan itu ditaruh di tempat yang tepat. Nah, seperti itu dulur. Taruh tempat-tempat maksudnya gimana dulur? Nah, seperti ini dulur. Saya kasih paham lagi dulur. Seperti contoh dulur ya. Nah, ini contoh sungai dulur ya. Ini sungai. Ini sungai. Ya. Kecil ini. Ini sungai dulur ya. Ini sungai. Terus ini tambak. Ini tambak.
tambak ya dulur ya, tambak. Terus ini tuh ada kangkung dulur, atau biasanya makanan ikan. Jadi kayak kangkung di liaran itu atau rumput itu gak begitu berpengaruh untuk ikan dulur, tetap lapar dia dulur kalau dipancing. Jadi berpengaruh cuma nggak begitu banyak dulur, nggak begitu banyak berpengaruh. Ini kangkung dulur ya, ini kangkung. Ini kangkung ya. Kangkung. Kangkung ya. Ini kangkung dulur ya. Kita mancing dari sini. Ya, kita mancing dari sini. Kita ini yang ketiga dulur ya. Jadi kita taruh pancingnya tepat dulur. Bukan di sini dulur. Kalau kita mancing ikan nila, jangan di tengah sini dulur. Jangan di tengah sini. Ikan nila itu enggak suka kedalaman. Maksudnya kedalaman itu dalam sungai itu sukanya itu di pinggir-pinggir seperti ini dulur. Di tengah ini kalau dia dapat ikan nila, cuma kita lama dulur, mainnya lama. Soalnya ini biasanya itu banyak ikan predator lain dulur, kayak ikan tawes atau ikan tombro, ikan mas itu dulur. Jadi kita nggak apa-apa kita taruh di sini satu pancing untuk umpan pelet lah, kita untuk cari ikan mas atau ikan tawes. Tapi kalau kita niatnya untuk ikan nila, kita taruh di gampeng dulur ya, di samping sini, dekat dengan tambak atau dekat dengan apa namanya kalau bahasa Jawa itu galengan dulur ya, galengan atau permukaan tanah yang sudah sampingnya air ya, galengan kalau di sini namanya bahasa Jawa, galengan dulur. Nah sini seperti ini kita bersihin dulu dulur. Nah ini kita bersihin, caranya seperti itu dulur, kita bersihin ini. Nah ini, jadi ini tuh kita kasih lubang dulur, kita bersihin kangkungnya dulur. Kangkungnya kita bersihin, kita kasih lubang seperti ini dulur. Nah terus ini kita injek-injek dulur sini, kita injek-injek seperti bulat itu, bulat kita injek-injek, kita keruhkan. Ini metode gampeng dulur ya, kalau di sini alas gampeng ini ya, seperti ini sudah kita injek-injek dalam ya. Kan kita ikan nila itu suka gusir dulur, jadi ikan nila suka buat lubang-lubang seperti ini dulur. Jadi kita buatkan seperti ini di galang ini, terus kita kasih bom lumut dulur, dan kasih sedikit esen lah. Kita bom lumut, kita injek-injek juga di situ. Jadi kita lubang sini. Nanti kita pancingnya kita lempar pas di sini dulur. Nah, dan sampai keliru dulur. Kalau nggak pas, kan lagi juga nggak mau makan. Di pas di sini, pasti akan berkumpul di sini dulur. Pasti akan berkumpul di sini ikan nila dulur. Ini buat rumahnya dulur, buat rumah. Karena ini sempat ada pengalaman saya ya dulur ya, pengalaman saya dalam mancing. Saya dapat ikan nila, selalu ikan nila banyak saat liar ya seperti ini dulur. Main lumut dari sini, teman gampang di sini, bukan di sini. Kan gampang di sini. Nah itu dulur ya. Untuk yang tiga, yang keempat itu jangan gunakan bandul kalau khususnya untuk cacing ya dulur ya. Cacing jangan gunakan, lumut juga seperti itu. Jangan gunakan bandul atau gunakan pemberat terlalu besar, itu kan mengusir ikan. Soalnya ikan nila itu terlalu sensitif dulur. Kalau ada bunyi keras yang masuk ke air, itu kan nila agak sensitif dulur. Jadi jangan gunakan bandul terlalu besar. Kalau kita main lumut pendek-pendekan itu nggak usah bandul, nggak apa-apa dulur. Nggak usah pemberat kecil aja, nggak apa-apa, kecil. Soalnya kita nggak terlalu dalam di sungai dulur. Paling dalam 1,5 meter atau 2 meter lah, pas nggak ada, hampir 1 meter lebih lah, 1,5 meter rata-ratanya dulur. Nah kalau kita main di sini tuh mungkin nggak sampai 1,5 meter dulur ya biasanya itu dulur. Untuk yang kelima atau yang terakhir itu perhatikan jamakan ikan nila dulur ya. Nah ini untuk yang teman-teman yang umpamanya tadi keliru, itu jamakan ikan itu kita cek dulu makannya jam pagi itu umpan apa, kita pakai cacing. Bisa kalau liar itu lumut juga bisa langsung juga dulur. Harus di liaran loh dulur, di liaran bukan tambak, di liaran di sungai atau di waduk itu bisa langsung pakai lumut. Itu jam makannya pagi kita pakai lumut, siang pakai apa. Soalnya kita kan
di liar itu ada yang di waduk, ada yang di sungai. Kalau di sungai itu bisa pakai pelet juga. Jam pagi pakai cacing, jam 8 pagi banget ya maksudnya ya, jam 8 ke atas atau 9 itu pakai lumut itu. Terus kita siangnya pakai pelet juga bisa, tapi kebanyakan itu pakai lumut semua dulu kalau kita nih targetnya itu kanila liaran. Nah, kalau di beda kalau di waduk itu nggak usah pakai gini-gini dulu. Kalau di waduk itu biasanya kalau saya dulu ya masuk ke buat tacapan dulu untuk umpan, terus saya targetnya itu di mana dan saya bom di situ dulur. Saya masukin di situ, saya keruk juga seperti ini dulur, tapi di dalam di atas 2 meter lebih dulur. Kita nyobok segini ya, nyoboknya itu hampir sedada dulur ya. Nyoboknya hampir sedada segini. Nah, terus kita di depan kita itu sudah dalam sekali dulur, di atas 2 meter. Yaitu kita jenenge kita lurup ya. Ya bahasa Jawanya itu lurup. Itu kita buat lubang di situ di atas 2 meter itu dan kita kasih bom remote juga dulur. Oke dulur, jadi seperti itu dulur, sedikit pengalaman saya seputar ikan nila dulur ya, liaran atau ya liaran dulur untuk kolam atau tambak nanti dulur, seperti habis ini dulur. Oke dulur, terima kasih sudah menyaksikan channel KJB Strike, semoga bermanfaat dulur untuk berbagi tip hari ini dulur, karena lagi sibuk-sibuknya Agustus dulur, jadi jarang mancingnya paling ke kolam. Nanti kalau saya sempat saya buat video mancing di kolam dulur. Oke dulur, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.